Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rifani Dwi Putri dan ini rekan saya. Nama saya Fitri Anisi. Kami dari Institut Madani Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami saat ini sedang berada di Yayasan Tarbiyatul Falah yang berada di Jalan Selabintana, Kabupaten Sukabumi. Kami di sini akan melakukan observasi mengenai media pembelajaran yang ada di sekolah ini. Yuk kita ikut kegiatan kita hari ini. Media pembelajaran adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses pembelajaran. Contoh media pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu ada audio, yang kedua itu ada visual, yang ketiga itu ada audiovisual, dan yang keempat itu ada interaktif. Contoh media audio itu seperti rekaman suara atau musik, dan yang kedua itu visual seperti gambar ataupun poster. Yang ketiga itu ada audiovisual, dan yang terakhir itu ada media digital atau interaktif seperti menggunakan PowerPoint, aplikasi edukasi, atau media berbasis internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf mengganggu aktivitas belajar mengajarnya. Kami dari Institut Madani Nusantara, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai media pembelajaran yang ada di sekolah Tarbiyatul Falah ini. Betul, Falah. Sebelumnya, Bapak boleh dikenalin dulu, Bapak namanya siapa, terus di sini mengajar apa atau sebagai apa jabatannya? Oh, ya. Terima kasih ya. Kalau apa namanya? Iya, nama. Bapak Jainuddin. Bapak Jainuddin. Jainuddin, kemudian tugas mengajar. Pertama sosiologi, yang kedua geografi, yang ketiga sejarah umum, yang keempat SKI, yang kelima BTQ, Bu. 5. Aduh, Masya Allah. Yang sertifikasi Bapak sosiologi, Bu. Sosiologi. Waktu di Bandung, waktu di UPI itu sertifikasinya sosiologi itu. Oh, alhamdulillah sudah sertifikasi ya, Bapak. Udah lama, udah 2009, Bu. 2009. Udah lama. Udah tua, udah. Sebelum kesini kan di Azainiyah dulu gitu. Oh, dia Zain. Berarti Ya. di sini udah berapa tahun, Bapak? Udah hampir 14 tahun, Bu. 14 tahun, Masya Allah. 14 tahun Bapak udah tua, Bu, gitu ini. Sesepuh di Sebelum- sekolah ini. 9 bulan lagi pensiun. Oh, pensiun, iya, mudah-mudahan. Gitu. Yang penting Bapak sehat selalu. Amin. Yang pertama kita tuh pengen tahu apa saja jenis media pembelajaran yang tersedia di sekolah ini, Bapak. Baiklah ya, mahasiswa ya, masih Ya, semester berapa nih? semester 4, Bapak. Semester 4 ya itu ya. Dan mengenai metode pembelajaran khusus di MA Tarbiyatul Falah itu beragam sekali, Bu ya. Iya. Gitu. Ada yang menggunakan secara lama tradisional, dan rata-rata yang tradisional itu biasanya yang usia ya, seperti usia Bapak kan ya, kalau dari teknologi digital memang rada kurang menguasai, tapi kalau memandang sebagian juga Bapak juga suka menggunakan itu ya. Kalau dulu menggunakan digital, kalau di kelas-kelasnya mungkin dulu Ibu ini kan belum masih di Sanawi atau Sanawiyah di sananya. Dulu Bapak sering menggunakan itu, Bu, sering. Tapi akhir sekarang ini agak jarang gitu ya. Paling sekali-sekali. Tapi kalau untuk guru lain karena memang itu di bidangnya, itu banyak menggunakan seperti itu. Tapi itu juga tidak sering, Bu, itu. Iya. Melihat kondisi apa materi yang harus disampaikan. Tapi kalau Bapak ya kebanyakan untuk sekarang itu menggunakan metode secara apa? Secara ceramah, kemudian diskusi, kemudian membaca dan tugas-tugas. Itu yang Bapak sering gunakan sekarang ini.
Apalagi kalau sekarang ini melihat dari metode KDM dan melihat di beberapa negara seperti di Norwegia begitu ya. Jadi kembali ke tradisional, itu ya. Dalam arti itu lebih menyerap tradisional. Bahkan pada waktu Bapak waktu di sini ya, akreditas itu Bapak menjadi penjadi apa? Menjadi kutim aksesor itu ya. Itu ya yang dipakai Bapak itu. Kata mereka, Pak lebih enak yang seperti itu, enaknya, nyamannya. Apakah Pak Dedi sekarang malah kembali ke tradisional pakai papan tulis, bukan papan tulis, pakai biasa ya. Kalau sekarang kan tidak ada kapur Ibu ya, dengan whiteboard gitu ya. Whiteboard sekarang itu. Tapi itu juga sering digunakan seperti yang digital. Memang yang di bidangnya Bu ya, di bidangnya biasanya itu. Itu aja Bu, itu yang Bapak alami. Kalau Bapak kebanyakan sekarang menggunakan itu. Metode ceramah. Ya, ceramah, diskusi dan sebagainya itu. Kalau untuk media seperti 2 dimensi atau 3 dimensi seperti pakai poster yang kayak gitu itu Ya. juga sering digunakan di sini. Ya kadang-kadang Bu melihat kondisi ya, materi juga kan itu menentukan. Lagi Bapak di sejarah, kalau di sejarah umum Bapak menggunakan itu. Iya. Itu, ya. Ya baik. Jadi di sekolah ini tuh tergantung materinya ya Materi Pak. itu, materi. Media yang digunakannya tuh apa Dan itu Bu, kebenaran itu Bu, tidak semua seorang guru jam meskipun itu ada secara digital, sedang teknologi gitu ya. Itu. Tapi ada waktu-waktu tertentu Bu. Jadi kadang-kadang kan melihat kondisi anak juga. Anak kan kalau sering semuanya itu udah bosan juga. Iya. Kalau menggunakan tradisional juga bosan. Makanya kalau Bapak mengambil beberapa melihat kondisi situasi dan kejenuhan anak. Iya betul. Jenuh anak itu masa jenuh. Masa harus pakai ini juga digital, masa harus nerapkan dulu, kan jenuh. Gitu ya. Apalagi Bapak di sini kan termasuk guru PNS Bu yang paling tua gitu ya. Sebentar lagi mau pensiun itu. Iya. Mau pensiun bulan 2006 lah itu ya. Iya. Kebanyakan mengajar yang paling banyak Bapak itu. 5 pelajaran Bu itu mengajar itu. Itu jadi makanya tidak mungkin kalau yang namanya karena Bapak kan yang 3 umum, yang 2 agama, tidak mungkin menggunakan secara digital. Tapi bagi melihat tadi kalau sejarah bisa Bu, kalau geografi bisa sering. Tapi kalau yang namanya BTK dan SKI rasanya agak ini. Iya betul. Pasti Agak harus sulit, ceramah makanya ya. sering ceramah. Ceramah pun Bu tidak akan masuk itu Bu. Jadi Bapak mengambil siasat itu untuk yang ceramah, dikasih anak karena kebanyakan LKS ataupun paket suruh baca dulu, baru itu mereka tanya jawab di situ. Jadi melihat kondisi itunya. Bagi Itu. kelompok. Ya, tanya kelompok itu jawab. sering kelompok. Iya, Pak. Itu. Iya. Kalau untuk kendalanya Bapak, kendala yang sering dihadapi Bapak dalam menggunakan media itu seperti apa? Kalau media itu kan sifatnya itu Bu ya. Sifatnya langsung anak memandang itu ya. Tapi kalau masalah kendala itu tergantung Bu ya. Tapi kalau Bapak kendalanya itu anak biasanya tidak semua terfokus kepada media itu Bu. Iya, betul. Ya, yang Bapak pantau kenapa? Anak kalau 10 menit, 20 menit itu masih bisa. Tapi begitu ditayangkan itu metode digital tayangan itu, kadang-kadang anaknya biasa-biasa Bu, diam dan sebagainya. Padahal itu menjadi rujukan bagi seorang anak dengan metode yang ya dikatakan modern. Sekarang ini bukan zaman tulis lagi. Ternyata tidak semua orang bisa berhasil Bu. Iya, betul. Kebanyakan Bapak sering karena Bapak tidak menggunakan itu. Kebanyakan anak jadi ngobrol, jadi nonton, tidak merhatikan itu. Itu yang itu. Jadi tergantung itu. Iya. Disesuaikan ya Pak. Disesuaikan kondisi. Iya. Makanya biasa bervariasi lah kalau Bapak itu caranya metode ini. Oh iya, jadi media pembelajaran yang seperti apa tuh yang menarik bagi siswa tuh? Kalau di sini Bu, kan kalau Bapak di Alia Bu nya, yang Bapak alami dulu, biasanya kelas 10 lebih senangnya ceramah, bisanya Bu itu. Kelas 11 kadang-kadang kasih tugas Bu kadang-kadang. Kelas 12 tulis dulu di papan tulis. Biasa gitu Bu. Jadi tidak semua
sama itu dalam apa sistem menggunakan teori pendidikan seperti itu Bu, tidak itu. Makanya kalau yang Bapak rasakan, yang Bapaknya bukan, mungkin guru yang lain tidak tahu apakah merasakan seperti Bapak, tapi Bapak gitu melihat anak kelas 10 mah ini beda ini anak lamun resep senang nanti karena nulis Bu, misalnya tuh. Kalau kelas 11 senang nanti tugas. Ini ya kelas 11 menerangkan, jadi melihat situasi. Tapi kalau kemudian melihat waktu Bu, itu juga waktu. Kalau waktu siang hari tidak bisa ceramah Bu, nggak bisa. Kalau Bapak menerapkannya sistem baca anak. Setelah dibaca anak baru menyampaikan siapa yang akan bertanya atau kasih tugas pertanyaan Bu. Kalau Bapak mungkin itu di luar daripada aturan pendidikan, tapi kata ahli pendidikan yang penting anak bisa menyerap terdapat ilmu kita Bu itu. Ini tidak bisa. Walaupun ada beberapa teori pendidikan harus begini-begini, tidak bisa kalau di lapangan itu. Tergantung anak dan seorang guru nyaman nggak kepada anak itu. Kalau tidak nyaman, berarti kita harus mengganti sistem gitu Pak Bu itu. Sistem itu cara bagaimana? Makanya kalau pagi hari cocoknya menerangkan gitu ya. Tapi kalau siang hari nggak bisa, tetapi tugas anak dipaksakan anak kan untuk membaca dan sebagainya. Itu tergantung situasi itu. Apalagi sekarang itu kan sampai jam 3 di sini. Oh iya. Jam 3 nggak bisa dipaksakan harus nerangkan menating nunutan lah Iya, karena anak juga kan pasti jenuh. Iya pasti Bu itu. Habis zuhur tuh pengennya istirahat. Iya gitu Bu gitu. Ngantuk Bu sama itu. Waktu Bapak di Bandung juga begitu, waktu di Bandung di UPI begitu Bu. Waktu di UPI itu yang ngajarnya dokter, profesor, tetapi guru mah waktu ceramah itu gitu Bu. Jadi berarti di UPI tidak melihat kondisi seorang guru, mahasiswa, guru gitu yang diajar guru yang S1, ya mereka yang profesor dan dokter, tetapi tidak melihat situasi kondisi. Ya Bapak terapkan di sini ke anak ini seperti ini. Itu. Mungkin itu saja yang kita bisa tanyakan. Mohon maaf Bapak mengganggu waktu. Ya Bapak juga ya sebisa mungkin apakah Bapak juga enggak ini apakah jawabannya ini kena sasaran atau tidak, nggak tahu. Sudah bagus Bapak, sudah tepat sasaran. Bapak mohon maaf ganggu waktunya. Ya nggak apa-apa, tidak tiap hari itu. Ibu sebelumnya saya Fitria dari Institut Madani Nusantara izin mau bertanya kepada Ibu, tapi sebelum itu izin Ibu untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Sahra Jahira. Di sini saya mengajar sebagai guru ekonomi. Ibu, izin bertanya apa tantangan Ibu ketika belajar menggunakan media pembelajaran di kelas? Jadi menurut pengalaman saya, tidak semua materi cocok untuk menggunakan media pembelajaran digital. Ada kalanya materi-materi itu hanya cocok jika menggunakan atau lebih efektif jika menggunakan media ceramah. Terus yang kedua, tidak semua sekolah mempunyai sarana prasarana yang mendukung atau fasilitas yang mendukung. Seperti misalnya ada beberapa sekolah yang mungkin belum punya proyektor, laptop, seperti itu. Yang ketiga, tidak semua guru mampu menguasai media pembelajaran digital karena masih sedikit pelatihan-pelatihan untuk guru menggunakan media digital, seperti pelatihan menggunakan Quizizz, Kahoot, seperti itu. Terus tidak semua kelas atau tidak semua anak fokus ketika menggunakan media digital. Ada kalanya mereka itu terdistract ketika menggunakan handphone, proyektor atau laptop, seperti itu. Oke, jadi sebisa mungkin kita harus bisa menyesuaikan antara fasilitas sekolah, kemampuan kita, dan kondisi anak juga ya. Iya, betul. Jadi tidak semua media pembelajaran itu bisa digunakan pada semua mata pelajaran. Kita juga melihat kondisi anak, fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah. Juga kadang kita itu terkendala misal dari internet kayak gitu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ibu maaf mengganggu aktivitas belajar mengajarnya. Di sini saya mau bertanya apakah ada media pembelajaran seperti apa yang menarik siswa di sekolah ini?
Kalau di sini kan satuannya itu Madrasah Sanawiyah ya. Jadi karena di sini masih anak-anak, jadi rata-rata mereka itu senang belajar sambil bermain. Nah, otomatis kita sebagai gurunya itu harus menyediakan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Salah satunya itu menggunakan aplikasi Quizzes ataupun Wordplay yang sekarang memang digandrungi oleh anak-anak. Setelah materi kita jelaskan, nanti kita masuk ke aplikasinya untuk sesi tanya jawab pertanyaan kayak gitu ya, untuk mengasah sejauh mana sih anak ini paham dengan materinya gitu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Halo, perkenalkan kita dari Institut Madani Nusantara. Boleh perkenalkan nama siapa? Boleh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Nurullah Kusairi. Saya berasal dari sekolah MA Tarbiyatul Falah dari kelas 12. Perkenalkan, nama saya Paira Fani Meleji, sekolah di MA Tarpal kelas 12. Oke, di sini aku bakalan sedikit nanya terkait media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik menurut kalian tuh yang seperti apa sih? Menurut kita sih media pembelajaran yang sangat menarik yaitu memakai InFocus ya. Karena membuat kita belajar menjadi semangat, bisa melihat gambar-gambar yang tidak bosan dibandingkan dengan guru menjelaskan secara detail yang membuat kita menjadi bosan. Iya, seperti itu. Mungkin seperti metode ceramah itu membuat kalian membosankan ya? Ya, atau benar sekali itu. mengantuk gitu ya. Jadi metode atau media yang lebih menarik menurut kalian itu yang tadi pakai InFocus, pakai media digital. Iya, benar. Menurut saya pribadi, guru itu harus lebih mengerti kepada muridnya biar belajarnya tahu kalau murid itu bosan apa tidak, dan untuk mencari ide-ide yang lain seperti kuis dan permainan-permainan yang lain. Ya. Udah kita aja. Oh iya, oke. Terima kasih. Mohon Ya. maaf mengganggu waktu aktivitas belajar mengajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melakukan observasi di Yayasan Tarbiyatul Falah. Semoga dari kegiatan ini kita bisa lebih memahami pentingnya media yang menarik dan efektif di dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.